Halo gengs, balik lagi di YouTube channel gue. Masih bersama gue, Budiawan Arif Anggoro. Dan kita masih di channel YouTube kesayangan kita, Garasi Mobil. Serunya yang review mobil di garasi rumah. Dan di video kali ini gue ingin mereview salah satu mobil low MPV tentunya. Yang mana mobil ini adalah diluncurkan pertama kali di tahun 2014 dan produksi oleh produsen Jepang tentunya, yaitu adalah Honda Prospect Motor. Nah, kali ini gue ingin mereview salah satu mobil low MPV-nya, yaitu Honda Mobilio varian S dan manual. Dan untuk tahunnya adalah tahun 2018. Dan sebelum gue mereview mobil ini adalah tipe varian S manual ya, seperti yang gue bilang tadi, dimana ini adalah mobil Mobilio tahun 2018 yang sudah mengalami facelift, terutama di bagian tampang depannya. Dan sebelum gue mereview bagian depan Mobilio ini tentunya, ini adalah tadi varian S tipe manual, dimana varian ini adalah varian yang paling bawah ya, atau paling terendah, di mana di atasnya itu masih ada varian tipe E dan juga ada varian tipe RS, di mana untuk varian RS itu sudah ada dua transmisi, ada manual dan matic. E juga sama, tapi kalau yang di varian S ini ada hanya satu tipe aja, itu manual transmission. Oke gengs, di bagian depannya ini adalah sudah mengalami facelift ya, di mana di tahun 2017 Honda mengeluarkan versi facelift terbaru untuk Honda Mobilio ini, di mana untuk grill depannya ini sudah untuk aksennya adalah aksen bar, chrome bar ya, seperti itu. Jadi ini chrome dari sisi depan sampai dengan sisi headlampnya, jadi seperti menyambung. Nah, untuk di sisi headlampnya ini masih menggunakan halogen biasa untuk lampunya, bolam halogen biasa, tapi sudah ada DRL LED. Nah, tapi yang untuk tipe atau varian S ini dibandingkan yang E dengan RS, ini di bawahnya ini nggak ada fog lampnya ya. Ya, namanya juga tipe yang terendah, pasti ada perbedaan. Terutama nih kalau untuk tipe yang varian S ini dia nggak ada fog lampnya di sini, tapi ini sama. Untuk rongga udaranya cukup lebar juga sih. Tapi yang jelas untuk model grill depannya, tampilan depannya ini untuk Mobilio ini ya, kita tahu bahwa desainnya menurut gue pribadi, dari headlamp, grill depan, bumper, bagian bumper depan segala macam, ini menurut gue lebih futuristik ya, lebih tegas ya dibandingkan Mobilio yang sebelum ada versi facelift. Bagian depannya itu agak lebih sedikit elegan sih menurut gue. Cuma kalau yang ini, yang setelah facelift 2017 sampai 2020 ini, menurut gue dari headlampnya, dari depannya lebih tegas saja, lebih sporty. Nah, di bagian ban, kalau tipe atau varian yang S ini kita tahu peleknya masih pelek kaleng, dimana tapi kalau untuk yang tipe atau varian E dan RS ya terutama, itu sudah menggunakan alloy. Tapi kalau ini ukuran bannya sudah menggunakan R15 dengan ukuran ban 185/65 dan menggunakan tipe ban Campiro. Nah, dan untuk selanjutnya di sini untuk lampu seinnya nggak menyatu dengan spion ya. Jadi spionnya sebenarnya sudah elektrik, tapi belum bisa di retract untuk spionnya sendiri. Dibandingkan yang RS sudah bisa di retract. Tapi untuk lampu seinnya berada di sini ya, itu tidak menyatu dengan sini. Dan juga untuk handle pintunya pun juga masih menggunakan warna hitam dan tidak sama dengan warna bodinya. Nah, dari sisi samping mobil kita lihat bahwa tidak ada perubahan yang signifikan ya untuk yang versi facelift di tahun 2018 ini. Tapi yang jelas sih untuk yang samping masih hampir sama. Ini gue suka nih dengan model seperti ini ya, suka banget. Dan masih menggunakan antena yang belum shark fin ya untuk yang tipe atau varian S ini, masih menggunakan antena biasa. Kita lihat bagasinya kayak apa ya. Dan di bagian belakang ya, karena ini adalah varian S, jadi sangat wajar kalau di sini
memang belum dilengkapi dengan defogger, hanya mengandalkan wiper belakang. Dan ini juga seperti ada spoiler ya, tapi pendek banget. Nah, dan di top lamp belakang ini sama dengan yang sebelumnya. Menurut gue bagian belakang tidak mengalami perubahan. Nah, tapi yang jelas masih menggunakan lampu bolam biasa juga. Dan di sini ada reflektor ya. Di bagian bawah dia ada reflektor dan juga dilengkapi 2 sensor belakang. Wow, cukup untuk sekelas yang varian S. Menurut gue sih pribadi, penambahan atau dari sisi eksterior sih sekecil atau simple, tapi ya cukup value for money-nya dapat sih menurut gue. Kita lihat di bagian dalam ya. Oke gengs, di bagian belakang nih ya, di bagian belakang menurut gue untuk space ini, bagasinya menurut gue standar ya, hampir sama dengan mobil LMPV lainnya. Cuma di sini nggak bisa dibuka ya di bagian bagasi atau alas bawahnya ini, karena untuk penempatan ban serepnya pun berada di bawah. Tapi yang ingin gue kasih tahu adalah ketika kalian ingin membutuhkan space lebih, kalian bisa lipat atau reclining untuk jok belakangnya ya, seperti ini. Sebentar. Nah, jadi ini udah gue reclining atau gue lipat untuk jok belakangnya, tapi nggak bisa rata ya. Untuk lipatannya sama dengan alas yang bagian bagasinya. Tapi yang jelas di sini ketika kalian membutuhkan space yang lebih ketika bawa barang berlebih seperti koper dan yang lainnya, kalian bisa lipat dan kalian bisa punya space lebih sehingga kalian bisa membawa barang lebih banyak. Nah, dan di bagian belakang kita lihat di sini ada speaker dan juga ada cup holder. Jadi di kanan kiri disediakan cup holder. Wow. Selain cup holder, bagiannya juga sudah ada lampu bacanya. Beralih ke bagian mesin, di mana mobil ini sudah dilengkapi dengan mesin iVTEC 1500 cc single overheat camshaft, dan untuk tenaga maksimal ya itu di 118 PS, dan juga untuk torsi maksimal itu di 145 Nm. Nah, karena di sini untuk ini adalah transmisinya adalah manual, jadi untuk transmisi manual adalah 5 percepatan, di mana menggunakan penggerak roda depan. Untuk cupnya ini nggak ada covernya ya gengs, jadi menurut gue sih agak sayang karena nggak ada covernya, jadi agak kurang enak atau kurang rapi aja untuk dilihat. Oke, gabungin depan. Oke gengs, kali ini di bagian row kedua, bagian penumpang, kesan pertama menurut gua nih adalah yang paling enak masalah legroom. Ini bisa sampai ya hampir 9-10 jari. Menurut gue lega, meskipun ini untuk joknya nggak bisa si sliding, tapi ya cukup lega. Dan kesan pertamanya, kesan gue nih yang paling gue lebih ini untuk materialnya serba hitam ya. Untuk joknya pun juga walaupun fabric tapi hitam. Door trimnya juga warnanya hitam semua. Hanya ada power window di sini, dan di bawahnya disediakan cup holder. Nih menurut gue sih dua cup holder ya di bagian ini. Berarti ada tadi kalau yang di row ketiga itu ada 2, di sini ada 2, jadi ada 6 ya. Ada 6 cup holder di sini. Wow. Untuk sisi akomodasi menurut gue sih oke. Dan di sini udah dilengkapi 3 headrest ya. Ketika kalian berada di tengah pun, misalkan untuk apakah anak kecil atau orang dewasa pun, menurut gua akan nyaman ya, karena sudah ada headrest, 3 headrest, dan tengah ya, ini ada headrestnya. Dan menurut gua untuk sisi kemiringannya pun untuk ininya menurut gua sih enak banget. Sebenarnya bisa di adjust ya. Untuk kalau kalian ingin lebih nyaman lagi, kalian bisa adjust untuk sudut recliningnya, kursinya, tapi dengan komposisi 60-40,
Nah, menurut gue ini kalau ketika kalian jadi penumpang, menurut gue ketika naik ini lega ya. Satu, lega kaki. Yang kedua, posisi kenyamanannya, duduknya juga bisa di-adjust untuk reclining. Jadi menurut gue sih untuk mobil ini oke banget nih. Dan yang paling gue ini terkesan, meskipun mobil ini adalah varian tipe S, ini sudah ada blower, double blower ya, di belakang juga ada. Dan blowernya ini bisa kita atur sendiri, jadi tidak terpusat untuk pengaturannya dari pengemudi, tapi bisa di setel atau di adjust dari sini. Jadi di sini 1, 2, 3 kalian bisa adjust untuk kekencangan anginnya. Nah, kalian juga nggak perlu ragu atau khawatir ya ketika kalian membawa anak kecil atau anak bayi. Kalian bisa bawa car seat ya, baby car seat, karena untuk joknya ini juga sudah dilengkapi dengan Isofix, jadi ada pengaitnya. Nanti kalian ketika bawa car seat nggak perlu khawatir. Nah gengs, kayaknya agak sedikit gelap ya karena gue berada di sisi bagian belakang, tapi yang jelas untuk joknya pun juga yang belakang empuk ya, enak. Ada cup holder tadi seperti yang gue bilang, dan juga yang gue kurang enak ya untuk bagian sisi row ketiga atau penumpang belakang adalah untuk alasnya itu lebih tinggi dibandingkan yang row kedua dan pertama yang pastinya, karena di bawahnya ini ada apa namanya ya, ban serep itu berada di bawah, jadi untuk alas kakinya agak lebih ke atas ya. Tapi yang jelas kalau menurut gue ini bagian belakang lebih cocok untuk anak kecil ya, karena anak kecil, orang dewasa pun juga sebenarnya cukup nyaman ya, karena ada headrestnya juga, dan ini juga bisa di adjust headrestnya. Tapi hanya ada dua headrest saja, dan ini bisa di adjust. Menurut gue sih nyaman, cuma bagian kakinya saja untuk yang row ketiga yang menurut gue kurang enak, karena mepet banget dengan tinggi gue yang 180. Legroom gue bagian yang row ketiga itu mepet banget, jadi mungkin agak ketika naik mobil ini karena kaki gue sendiri bisa pegel akan pegel ya kaku karena mepet banget. Tapi yang jelas sih kalau untuk anak kecil enak banget pasti untuk yang row bagian ketiga. Dan untuk headroomnya pun meskipun yang alas belakangnya lebih tinggi, alas ini yang row ketiganya lebih tinggi alas kakinya, tapi headroom gue masih ada sisa 4 jari ya untuk headroom sampai ke atap ini. Wow, menurut gue sih ini mobil ini cukup enak kalau dibawa untuk keluarga. Dan ada lampu baca juga di sini bagian belakang. Oke, kita harus coba bagian pengemudi, kita lihat ada apa, fiturnya seperti apa. Oke, yuk. Oke gengs, kita ke bagian depan. Yang pertama, sisi headroom gue nih, ini lega banget, enak banget. Dan untuk kenyamanan joknya juga menurut gue cukup enak, karena nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras juga ya. Meskipun masih menggunakan fabric, tapi sih enak sih, lumayan lah, enak, nyaman. Meskipun belum bisa di adjust ya untuk naik turunnya, tapi hanya bisa di sliding dan reclining. Tapi sih overall sih enak. Untuk visibilitas gue juga cukup jelas, karena mungkin tinggi gue juga 180 ya. Jadi cukup terbantu untuk posisi visibilitas gue. Tapi yang jelas kalau gue pengen naikin lagi nggak bisa ya, nggak bisa dijelaskan naik turun untuk ini. Jadi gue berasa pas duduk ini agak, sebenarnya jujur ya, agak amblas nih. Maksudnya agak amblas saja ke bawah, karena ini posisi dashboardnya gue ngerasa agak lebih tinggi daripada posisi gue duduk. Tapi sih overall sih oke. Kita ini mesinnya dulu. Untuk suara mesinnya juga starter awalan juga agak cukup lumayan halus lah ya. Nah, di sini adalah aksen-aksennya
aksen-aksennya depan, belakang, tengah sampai belakang pun semuanya seperti aksen black piano ya. Jadi semua serba hitam. Dengan perpaduan ada sedikit di varian S ini ada krum-kruman, yaitu kita lihat di sini. Ini aksennya untuk AC dengan aksen ada list krum-krumannya agak sedikit lebih futuristik lah, maksudnya lebih manis ya. Untuk dengan model atau desain seperti daun itu juga sama di list yang sebelah sini di atas glove box pun juga sama, sampai dia memanjang sampai ke bagian AC, blower AC ini juga sama di bagian ini. Tapi yang jelas untuk dashboardnya pun luas banget ya, menurut gue sih cukup luas untuk Mobilio S ini. Dan untuk sisi akomodasi atau ruang penyimpanan ya. Ini di sini ada satu ruang penyimpanan kecil, di sini juga ada, menurut gue nih ada cup holder satu, tapi di sini juga ada cup holder lagi. Ada dua, dan ada ruang penyimpanan di bawah AC, pengaturan AC dan glove box satu di sini. Dah, ini juga ada cup holder lagi. Wow. Untuk Mobilio ini menurut gue untuk sisi ruang penyimpanan banyak banget ya, untuk cup holdernya terutama ya, banyak banget. Depan aja udah ada 5. Di tengah bisa pakai 4 lah ya, 4. Dan di bagian belakang ada 2 lagi. Wow. Cukup banyak ya. Gue suka dengan ruang penyimpanan yang banyak seperti ini. Nah, di depan juga ada speaker, 2 speaker. Nggak ada tweeter di sini. Ada lampu baca, lampu baca di sini. Jadi ada 2 lampu baca di sini dan bagian belakang. Tapi yang jelas, yang gue berkesan adalah ketika merasakan mobil ini dengan varian S. Ini yang gue suka. Untuk pengaturan audio atau head unit ini sudah menggunakan double din. Meskipun belum touchscreen tapi sudah double din, bisa untuk pastinya DVD, radio, tapi bisa ada colokan untuk aux ya. Di sini juga bisa. Dan juga ada pengaturan untuk kalian setel musik atau melalui USB. Dan selanjutnya itu yang bikin gue terkesan adalah yang pertama itu, yang pertama di sisi head unit, yang kedua adalah dari sisi panel. Wow, dari sisi panel AC atau pengaturan AC ini sudah digital men. Untuk tampilan displaynya udah digital meskipun amazing. Meskipun belum seperti ada climate controlnya, tapi menurut gua cukup bagus ya untuk head unit dengan pengaturan AC yang sudah digital seperti ini. Luar biasa. Nah, selanjutnya untuk bagian spion ini untuk kaca ya, untuk mirror ini sudah auto di bagian pengemudi. Dan untuk bagian spionnya sebenarnya ini sudah elektrik ya. Cuma untuk yang varian S ini belum bisa di retract. Oke. Nah, untuk bagian setir, kita lihat di bagian setirnya apakah bisa. Untuk bagian setirnya sudah tilt steering ya, walaupun belum teleskopik. Dan di sini belum ada pengaturan atau audio switching control juga di bagian setir. Tapi menurut gue sih untuk bentuk desain setirnya itu membulat, tapi sebenarnya enak sih, lumayan enak lah. Nah, tapi di varian S ini juga sudah dilengkapi SRS airbag ternyata, gengs. Wow, luar biasa. Nah, karena ini tipe atau varian yang manual transmission, di sini 5 percepatan ya untuk transmisinya, dan di sini juga ada power outlet satu di sini, 12 volt di sini, satu di sini. Wow, cukup enak. Nah, ini yang terakhir ya untuk bagian MID. Untuk pengaturan yang di cluster meternya ini untuk RPM, terus
kecepatan, low speed, dan fuel gauge ini masih menggunakan jarum, tapi ada MID-nya di mana kalian bisa lihat di sini ada jam, ada odometer, dan kalian juga bisa lihat di tripnya, tapi belum trip A, trip B ya, tapi trip hanya satu aja, dan rata-rata konsumsi bahan bakar ini juga ada. Kalau di sini konsumsi bahan bakarnya ini untuk Mobilio ini yang tipe varian S ini rata-rata untuk pemakaiannya ada 13,6 km per liter ya. Wow. Untuk tangki bahan bakarnya, kapasitas tangki bahan bakar tuh seingat gue sih 42 liter ya untuk Mobilio ini. Cukup luar biasa. Mantep gengs. Oke gengs, itu saja review atau first impression review kali ini mengenai Mobilio S, yang mana inilah varian paling terendah dari mobil Honda Mobilio ini. Nah, meskipun dari sisi fitur-fitur memang kurang lengkap ya karena memang tipe atau varian paling terendah, tapi menurut gua fitur-fitur penunjangnya itu sudah bisa mengakomodasi kenyamanan kalian ketika berkendara. Dan ketika kalian memiliki dana yang mungkin agak terbatas, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan ya untuk Mobilio varian S ini untuk bisa kalian bawa pulang. Oke. Nah, bagi kalian yang suka dengan channel gue ini, tetap tongkrongin terus Garasi Mobil ya. Karena tanpa kalian gue bukan apa-apa. Cie. Tapi yang jelas tolong ketikkan komentar kalian atau mungkin saran, kritik atau saran yang bisa membuat diri gue ini berkembang dan channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Dan kalau kalian suka, dukung terus channel gue ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian atau keluarga dan saudara-saudara kalian. Oke, itu aja first impression gue mengenai Honda Mobilio varian S manual transmission tahun 2018, dan kita ketemu lagi di video gue selanjutnya. Sampai jumpa.